tokoh-tokoh agama dan semua rombongan yang dari Masjid Taqwa, semoga setiap langkah dan nafas yang Anda ayunkan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sedangkan dari Taqwa dekat-dekat didoakan begitu, apalagi kau dari Morowan, Poso, Palu dan lain-lain. Yakin saja semakin jauh ente jalan kemari semakin banyak pahala yang tidak dapat. Amin. Amin. Yang dekat-dekat ya kalau ada sisa. Bapak Kades Terwe yang senantiasa berada dalam suasana suka dan maupun duka, warga masyarakatnya yang saya hormati, walaupun di laut sering kalah dengan saya, tidak apa-apa, di darat ente menang. Seluruh warga nelayan dan penjual ikan Terwe Pantai yang saya hormati, walaupun tidak pernah kasih saya ikan. Nah, ini yang biasa bikin saya tidak tahu ceramah ini. Kalau banyak kata orang hilang semua bahan. Tapi tidak apa-apa, saya coba. Karena saya harus akui tidak ada yang kalah hebat di antara kita semua ini kecuali ananda kita Andi Arwan. Subhanallah, ini manusia luar biasa. Ananda Ustaz Kadri yang super mungkin tapi tidak sanggup berdiri di muka sini. Tidak sanggup. Saya sorayu dengan segala rupa, tidak sanggup dia. Alasannya sederhana, Ustadz, saya tidak sanggup karena saya terlalu banyak kenangan dengan ibunda. Takutnya saya menangis. Tidak sanggup saya. Saya malah kasih dorongan, tangismu itu yang ditunggu mamamu malam ini. Masih juga tetap tidak sanggup. Subhanallah, saya hari ini berdiri bukan lagi sebagai penceramah hebat, karena yang lebih hebat dari saya itu banyak. Ustadz Dasat Latif jagonya, Ustadz Abdul Somad ahlinya, dan lain-lain semua ahli. Kalau mau nonton ceramah yang ahli dari ahli, tinggal buka YouTube. Kan betul begitu, tidak ada orang hadir di sini. Buka YouTube dapat orang. Saya cukup bisa mencoba untuk menyampaikan rasa bangga saya sebagai orang tua yang saat ini merasakan dan menyaksikan langsung Ananda Arwan. Andi Sofian anak murid saya, Andi Arwan juga anak murid saya. Subhanallah, hari ini dengan sayangnya saya tidak ketemu Ustadz Kadri, tapi yang pasti kita sebagai orang tua-tua sekarang ini yang sudah kepala 6 ke atas dan punya anak-anak besar seperti ini, saya yakin kita semua akui bahwa saat ini mahkota yang ditunggu oleh ibunda dari Ananda Arwan akan pasti dipasangkan di Yaumil Mahsyar nanti oleh Ananda Andi Arwan dan Ustadz Kadri. Saya pastikan itu akan mereka pasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya yang kalau dimisalkan, kalau diandai-andaikan, andaikan mereka sudah di jurang mau sedikit lagi masuk neraka, datang mahkota tarik kembali mereka ke surga. Siapa yang tarik mereka? Anak-anak mereka. Subhanallah, saya doakan anak-anakku supaya semoga kalian selalu istiqomah dan selalu bisa membagi ilmu ini, sehingga kami orang tua-tua yang sudah terlanjur punya anak tidak sempat kirim ke pondok. Mulai pulang dari sini, buang semua itu harta, bawa semua anak ke pondok Temoro. Bahagia Raja ditolai, terutama Haji Rusli, anaknya sehafal Quran di sana. Subhanallah. Walaupun saya tak setiap bilang. Baik, saya bahwa saya coba sedikit karena memang skenario yang kami sudah setting hari ini seharusnya Ustadz Kadri duluan, Ustadz Andi Arwan, baru saya ulasan pers.
saya bagian pengulasnya. Tapi karena Ustadz Kadri tidak ada, saya coba ulas beliau sedikit. Dan saya ulas ini harus saya akui, walaupun saya guru, walaupun mereka anak saya, tapi harus saya akui, dan kita semua pasti akui, penghafalan hadis dan Al-Quran serta kitab-kitab lengkap dengan halamannya itu tidak lagi diragukan. Maka saya juga tidak berani ulas banyak-banyak. Jangan layangan ya. Itu guru itu pintar jatuh dia. Kalau dia tidak tahu, dia pura-pura bagaimana dia tak jatuh itu dia terasa. Tapi saya mau tertarik karena memang di mana saya ceramah, memang yang saya bela itu cuma ibu-ibu, bapak-bapak tidak. Oke, ibu-ibu. Halo. Halo. Ibu. Cuma sebelah sana deh, sebelah sini kalau ibu. Oke. Ibu-ibu, sepakat dulu kita bahwa baiknya anak, durhakanya anak tergantung ente-ente. Kita orang bapak-bapak cuma tahu babikin. Betul atau betul? Tidak bisa, apalagi bapak-bapak zaman sekarang, subhanallah. Bapak-bapak di palinggi di sini tidak itu. Insya Allah lebih dari itu. Oke. Jadi ibu-ibu, camkan dulu itu statement tadi, pernyataan tadi. Baiknya ibu, anak pasti baik. Jeleknya ibu, anak pasti jelek. Pertanyaannya, zaman sekarang kenapa rupa banyak anak yang jelek? Artinya ibu-ibu banyak yang jelek. Tapi tenang, ada waktunya saya angkat ente orang. Oke. Siapa yang tidak hadir takziah kemarin malam di situ rugi tuh. Apa saya angkat kemuliaan ibu tapi hanya dalam satu kasus saja. Aku ya. Hadir. Oh, air hampir tenggelamin turun kemarin malam itu ya. Hampir. Oke. Ketika sudah sepakat kita bahwa ibu baik, anak baik, artinya ibu-ibu memang dari dulu sudah begitu. Allah sudah menempatkan ibu di atas 3 lapis daripada bapak. Sudah jelas itu. Iya tak? Setuju itu? Sudah tahu hadisnya tak? Kitab Teruih halaman Laspopa. Terdapat dibilang di kitab itu. Yang jelas ibu dimuliakan 3 kali lipat daripada bapaknya. Kalau ada anak Bekasi, anak-anak, ada anak-anak di sebelah sana itu, terutama Iwan. Kalau Bekasi mama 3 ekor ikan, kasih bapak 1 ekor saja. Artinya ibu dimuliakan sampai dikasih 3. Cuma persoalannya adalah, nah ini dia. Ibu so dikasih tidak tahu diri. Begitu banyak dikasih, bakasi habis cepat. Biar bapak so dapat banyak-banyak lipstick dan tahu saya. Oke, yang pasti dari sononya memang Allah sudah muliakan ibu. Kembali saya ulas sedikit lagi. Kalau kemarin saya angkat kisah Nabi Musa yang dihanyutkan oleh ibunya, ditemukan oleh istri Fir'aun, kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Fir'aun. Walaupun kemudian Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi kecil, kehausan, kelaparan, disuruh menyusui sama siapapun perempuan di situ, dia tidak mau kecuali menyusui sama mamanya. Artinya Allah angkat derajat ibunya. Betul? Betul. Lalu kemudian karena ibunya baik, berjalannya waktu, Fir'aun yang kurang ajar jahat pembunuh itu dihanyutkan, ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut. Sayangnya bukan laut Laspopa. Andaikan laut Laspopa pasti kepala desa duluan dapatkannya.
Hadirin jamaah takziah yang insya Allah kita semua diridai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail alaihi salam, tidak ada Ismail di sini, toh? Kalau ada yang nama Ismail jangan berasa, bukan Ismail mana itu. Nabi Ismail alaihi salam ditinggal oleh bapaknya di padang pasir yang tandus bersama mamanya. Iya, kampanye bu di sini mesti pakai mamana. Ditinggal oleh bapaknya bersama mamanya di situ. Kemudian dengan segala jeripaya yang Siti Hajar punyai, berjalan pulang pergi sebanyak 7 kali untuk mencari air demi anak. Atas izin Allah, qadarullah, air keluar tiba-tiba dari kaki, dekat dengan kaki Nabi Ismail alaihissalam itu, yang kemudian saat ini kita kenal dengan air Zam-Zam. Pulang perginya Siti Hajar tadi itu, titik 1 ke titik 2, titik pertama Safa, titik kedua Marwah. Jadi bagi bapak-bapak haji orang, saya minta maaf, saya belum pernah dari sana. Tapi kalau sudah dari sana pasti datangi 2 ini. Dan kalau tidak datangi 2 ini, jangan pakai songko haji. Artinya saudara hadirin, ibu lagi-lagi peranan ibu di sini. Usaha ibu untuk menghidupi anak, memperbaiki anak. Dengan demikian kalau tidak salah, Allah memuliakan ibu-ibu jauh lebih tinggi daripada bapak-bapak. Tidak salah itu. Kemuliaan ibu-ibu lagi-lagi, sekali lagi masih tetap lari ke sana. Ibu menentukan baik buruknya. Didiklah anakmu wahai ibu-ibu yang cantik-cantik, sampai dia tidak menjadi orang yang bisa membunuh dirimu sendiri. Dia bantu-bantu juga dia membunuh bapaknya. Kasus itu terjadi di mana, Ustaz? Di Makassar, di Bantaeng tepatnya. Ada orang Bantaeng di sini. Ada, itu kasus itu terjadi di Pulau Jawa. Anak-anak dibuang mamanya di panti asuhan, cuma alasan sibuk. Apa sibuknya? Bawa ojek. Nadoyo. Cuma bawa ojek buang mama di panti asuhan. Panti asuhan ambil jodoh mamaku. Kalau dia mati urus jodoh dia. Itu nyata Bapak Ibu, itu nyata. Saya cerita ini bukan karangan, ini nyata. Pertanyaannya, ibu mau anak-anaknya begitu? Perbaikilah diri dari saat ini. Yang paling pemalas sembahyang sekarang ini so ibu-ibu itu. Lebih banyak baca rita daripada sembahyang. Bapak-bapak lihat muka-muka surga semua ini, ahli surga semua. Oh, sanang lagi bapak-bapak ini. Sabantar saya guling ke orang. Oke, ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, daripada saya ceramah lama-lama, saya ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran kita ini tidak lebih dari bukti kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tolai, Torue, Parigi, Morowali, Poso, dan lain-lain, apalagi Ambon. Nah, sehingga dirus lisong begini. Nah, sehingga dengan kebersamaan kita ini tentu saja harapan yang kita usung dari rumah, dari tempat kita datang ke sini adalah tidak lain, semoga Nanda Arwan bersama seluruh saudaranya, seluruh istrinya, dan seluruh anaknya bisa terhibur jua. Dan janganlah menganggap kami datang ini sebagai beban. Kalaupun ada kue itu kewajiban. Boleh toh? Yeah. Sekali lagi kita doakan semoga arwah almarhum di alam kubur sana bisa tenang, bahagia karena keberadaan kita di sini,
dan apa saja pahala kita ada di malam ketiga ini. Jujur, saya baru tahu tadi. Saya baru tahu tadi tuh. Jadi rajin-rajin hadir di tajia. Jampi Bilal kalau ada tajia, rajin-rajin hadir di tajia. Kenapa saya baru tahu? Karena memang ilmu saya sangat terbatas, dan ini Ananda Arwan adalah gudang ilmu untuk saya. Tidak tahu kalau untuk bapak-bapak. Siapa tahu bapak sudah jadi gudang juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan.